tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan Tuhan ajaib keputusannya, Tuhan agung kebijaksanaannya. Tuhan ajaib keputusannya dan Tuhan agung kebijaksanaannya. Di dalam Tuhan, apa yang kita anggap aneh dan tidak mungkin, itu sangat mudah gitu Tuhan berikan untuk kita. Jadi meskipun kita katakan bahwa itu aneh, itu nggak mungkin gitu, tapi buat Tuhan itu mudah sekali gitu. Mudah sekali bisa dapat dikerjakan untuk kita. Tuhan kita ajaib karena Tuhan adalah pencipta kita dan semua isi dunianya gitu, dengan kuasa supranaturalnya gitu, sehingga hasil yang diperbuatnya adalah mujizat. Jadi tidak aneh kalau Tuhan misalnya bisa mengerjakan segala sesuatu itu dengan mudah sekali, karena memang Dia adalah pencipta kita, pencipta dari semua isi dunia ini adalah ciptaan Tuhan gitu. Jadi kita tidak mampu seperti Tuhan. Tuhan ya pasti dalam kuasa Tuhan, ya kuasa dan supranatural tadi, ya untuk Tuhan semua mudah semua. Nah, meskipun untuk kita karena irasional, ya mungkin kita sebutnya itu mujizat gitu. Mujizat dapat kita bagi dua kalau yang saya alami itu. Ada mujizat yang sifatnya negatif, juga mujizat. Ada juga mujizat yang sifatnya positif, bisa juga disebutnya mujizat. Yang mujizat yang negatif misalnya kita ditimpa sampai ekonomi, soal ekonomi gitu, kita sampai habis-habisan ditimpa. Atau mungkin kalau soal sosial misalnya kita di bangkrut, apa kita mungkin dipecat dari pekerjaan atau apa gitu. Itu kan mujizat, hal-hal yang negatif. Tapi Tuhan bisa jadikan itu juga mujizat gitu. Nah, sebaliknya bisa juga misalnya mujizat positif itu misalnya yang sakit jadi sembuh, yang berhutang jadi lunas. Nah, itu kan mujizat, hal-hal yang positif itu juga mujizat. Tapi kedua-duanya, dua macam mujizat tersebut dengan maksud Tuhan yang sama gitu, yaitu menegaskan bahwa Tuhan adalah ajaib dalam keputusannya dan agung dalam kebijaksanaannya. Itu yang Tuhan akan buktikan gitu, bahwa Tuhan ini bukan manusia, Tuhan ini adalah Tuhan gitu. Tuhan dengan keajaiban Tuhan dan Tuhan dengan keagungan Tuhan. Nah, ini yang akan Tuhan buktikan melalui mujizat negatif atau mujizat positif tadi. Tuhan yang lebih mengerti kenapa kok ada orang ini diberi mujizat yang negatif, kenapa ada orang ini itu diberi mujizat yang positif. Itu Tuhan yang tahu, kita mungkin nggak tahu. Cuman kita tahu nanti waktu saat akhir aja. Setelah akhir baru kita tahu bahwa oh begini karena ini, begitu karena itu gitu loh. Kita baru tahu akan posisi seperti itu. Mujizat terjadi dengan maksud agar manusia menjadi tergugah dan sadar keberadaan Tuhan. Jadi kenapa Tuhan ciptakan mujizat? Kenapa kita butuh mujizat gitu? Karena kalau tanpa mujizat
Kadang-kadang susah sekali kita disadarkan Tuhan bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Tuhan itu, saya ada gitu, saya hidup. Nah ini yang kadang-kadang lewat mujizat ini Tuhan sentuh kita untuk tergugah gitu, untuk bangun gitu, untuk sadar bahwa Tuhan itu ada. Bagi orang yang tidak keras kepala atau degil, dan bagi orang yang tidak besar kepala atau sombong, maka mujizat akan dapat menjadi cara mengenal dan mengerti Tuhan dengan cara yang benar gitu, sehingga akan takut dan rendah hati serta berharap hidup dengan rancangan dan kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Biasanya kalau sampai orang sudah mengenal mengerti dengan benar, ya pasti orang hidup sudah tidak bisa mengenalkan diri sendiri lagi, tapi sudah langsung mengharapkan, mengandalkan gitu kasih karunia yang dari Tuhan. Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri gitu. Nah, kalau manusia-manusia yang belum pernah masuk ke dalam mengalami hal-hal seperti ini, rasanya sulit ya. Jadi manusia akan terus-terusan mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan diri sendiri, atau mungkin manusia lain, orang-orang lain, atau ya berharap kepada yang bukan Tuhan gitu. Berharap yang di luar Tuhan itu kan mungkin bagi orang awam kan banyak sekali gitu. Ya mungkin kalau zaman yang mungkin bukan zaman primitif ya, zaman saat ini pun masih ada orang yang mungkin lebih mengandalkan hal-hal yang klinik, yang mistik gitu, atau mungkin masih berpegangan pada adat istiadat zaman dulu, zaman leluhurnya mereka gitu. Ada yang seperti itu kan, masih ada gitu. Nah, cuman kalau kita terus masuk ke dalam fungsi-fungsi seperti ini, akhirnya kan kerja Tuhan nggak bisa nyata dan tidak bisa maksimal gitu. Tuhan sayang gitu. Jadi keajaiban Tuhan itu tidak bisa nyata, keagungan Tuhan itu nggak bisa terlihat dan dirasakan oleh kita dalam hidup kita ini gitu. Jadi kembali lagi, tidak ada hal yang negatif itu tidak berujung kepada mujizat Tuhan gitu. Jadi itu hak prerogatif Tuhan membuat mujizat negatif kepada kita atau membuat mujizat positif untuk kita gitu, tergantung dari karakter kitanya. Kalau tipe-tipe mungkin yang keras gitu, yang degil dan keras kepala, mungkin Tuhan awalnya memberikan mujizat yang positif, tapi tetap nggak dirasa gitu oleh si degil atau si keras, si sombong ini gitu. Nah akhirnya mungkin Tuhan naikkan lagi tingkat mujizatnya itu dengan mujizat yang negatif gitu, sehingga orang ini diharapkan bisa sadar bahwa Tuhan itu ada loh. Saya tidak mengerti apakah memang ada orang yang sampai sudah mengalami mujizat positif, Tuhan tukar lagi dengan mujizat yang negatif. Apakah tetap ada orang yang tetap degil gitu? Apa ada orang yang tetap sombong, tidak menganggap keberadaan Tuhan? Mungkin ada gitu, tapi kan apa enggak sayang gitu ya. Tuhan sudah maksudnya baik, maksudnya benar, sudah sampai pilih orang tersebut. Orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan kan mestinya orang yang sudah dipilih Tuhan gitu. Tapi kalau sampai orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan tetap tidak terpilih itu, tidak masuk ke dalam kebenaran Tuhan, itu kan jadi sia-sia sekali gitu. Baik untuk orang itu, apalagi kalau status orang tersebut adalah sebagai orang tua. Nah ini kan orang tua, suami lagi. Nah ini kan dampaknya kan bagaimana gitu. Jadi si suami ini mengarahkan istrinya, bagaimana mengarahkan anak-anaknya. Ini jadi akhirnya bukan sendirian yang sesat gitu. Jadi bisa satu kelompok keluarga yang tersesat semua di jalan yang di luar firman Tuhan gitu. Karena apa? Karena si suami
si Bapa yang disentuh, yang dipilih Tuhan dengan alami mujizat negatif atau positif mujizat negatif bisa terbalik begitu, ya si suami ini degil dan keras kepala, tidak berubah gitu. Nah, kalau tidak berubah, yang tadi saya katakan, seorang suami itu punya beban imam, nabi, dan raja, sehingga ini dampak terhadap istrinya bagaimana, ya dampak terhadap anak-anaknya gimana gitu. Ini kan sayang sekali. Jadi mungkin memang yang terbaik itu mestinya dari pihak suami itu yang lebih mendahului untuk mengadakan satu perubahan gitu, supaya perubahan pola hidup yang tadinya misalnya cuman sekedar sekedar hidup mengandalkan diri sendiri atau adat istiadat, atau mungkin hidup hanya dengan tata krama agama saja gitu, tata krama rohani saja gitu. Apakah tidak lebih baik mestinya melangkah selangkah lagi, ya bagaimana hidup bersama dengan Tuhan? Ya, hidup bersama Tuhan adalah ya dua, pegang firman dan iman. Harus butuh firman dan iman. Firman dalam arti kata mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, dan roh Tuhan berarti iman, berarti butuh menghidupkan roh Tuhan di dalam diri kita untuk bisa mampu melakukan apa perintah dan peraturan yang Tuhan kehendaki gitu, sehingga rancangan dan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau bagi suami terjadi dalam hidup suami, otomatis nanti akan terus membawa gitu istri dan anak-anaknya juga ke jalan keselamatan yang kekal gitu. Jadi saya kembali lagi sharing ini pagi ini, saya ingatkan bahwa mujizat Tuhan terjadi itu bisa mengatasi segala masalah yang kita anggap aneh dan tidak masuk akal gitu, tidak mungkin. Itu dengan cara disolusi dengan mujizat Tuhan itu akan selesai. Mujizat Tuhan itu bisa negatif, bisa positif gitu, tapi kedua-duanya tetap mengacu kepada pembuktian bahwa Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu ada gitu. Nah, setelah itu ada, baru Tuhan akan proof bahwa Tuhan itu ajaib dalam keputusannya dan agung dalam kebijaksanaannya. Ini jelas gitu. Tidak ada yang bisa di atas Tuhan, tidak ada yang bisa lebih menang daripada Tuhan. Mudah-mudahan dengan kita mengandalkan Tuhan secara total, ya kita bisa, kita pribadi dan istri kita maupun anak-anak kita bisa tertarik semua masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, ke dalam alam akhirat yang kekal dalam surga gitu. Oke teman-teman, mungkin pagi ini saya coba sharingkan ini, jadi sekali lagi ingatkan bahwa mujizat Tuhan itu untuk buktikan bahwa Tuhan itu ajaib dan bijaksana. Oke, see you, bye bye. One minute to better life. Ujian dan cobaan hidup adalah cara Tuhan menggenapi janji keselamatan akhirat dan kesuksesan duniawi sekaligus. Oke?